Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, haleluya. Kembali berjumpa lagi dengan saya, Pendeta Dede Daniel, dalam Renungan Malam, Selasa 8 Oktober 2024. Saya berharap Bapak Ibu Saudara semua tetap semangat dalam mengiring Tuhan dan belajar firman Tuhan. Sekali lagi, kalau tidak keberatan, saudara diberkati dengan renungan ini, tolong bagikan forward kepada sebanyak mungkin orang. Dan kalau saudara belum subscribe kepada channel kami, GBI Manuel, tolong subscribe sehingga kami bisa terus mengupdate dengan pelayanan kami untuk saudara semua. Haleluya, hari ini renungan malam masih berbicara mengenai eksistensi manusia. Semakin kita mengerti keberadaan kita sebagai manusia, maka semakin baik karena kita bisa tahu kemana kita pergi dan apa yang harus kita lakukan sebagai ciptaan Tuhan yang mulia. Hari ini saya beri judul Manusia Diciptakan Laki-laki dan Perempuan. Matius 19 ayat 4, ini adalah perkataan Tuhan Yesus sendiri yang mengutip kitab Kejadian tentunya. Tuhan Yesus berkata, "Tidakkah kamu baca bahwa Ia menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan?" Ini ada dalam konteks saat orang-orang Farisi bertanya kepada Tuhan Yesus mengenai pernikahan, mengenai perceraian. Dan Tuhan Yesus menjawab bahwa laki-laki dan perempuan adalah rancangan Tuhan pada saat Tuhan menciptakan manusia. Nanti saudara bisa membaca juga ayat paralel yang lain, misalnya dalam Markus 10 ayat 6 dan 1 Korintus 11 ayat 7. Saya juga pernah menyampaikan renungan ini beberapa bulan yang lalu saat kita belajar mengenai keluarga. Saudara, laki-laki dan perempuan adalah dua genetik yang berbeda, dua bentuk fisik yang berbeda, dan Tuhan menciptakan keduanya untuk compatible satu dengan yang lain dan disatukan dalam pernikahan. Karena itu tidak ada ruang dan celah untuk pernikahan sesama jenis di dalam kekristenan. Di dalam Alkitab tidak bisa ada celah sedikit pun seseorang yang sesama jenis menikah dan menjalin rumah tangga. Karena rumah tangga yang benar, perkawinan yang benar adalah antara laki-laki dan perempuan. Di hadapan Tuhan tentunya laki-laki dan perempuan itu sama dan sejajar secara posisi. Galatia 3 ayat 28 menyatakan hal itu. Namun dari segi fungsi keduanya berbeda. Tuhan yang Maha Tahu ini tentunya mengerti dan memiliki rencana mengapa seseorang diciptakan sebagai laki-laki atau wanita, yaitu untuk saling melengkapi, saling menolong satu dengan yang lain sehingga mereka dalam berkembang biak dan membangun keluarga bisa harmonis sesuai rancangan Tuhan. Karena manusia diciptakan sebagai laki-laki dan perempuan, maka konsekuensi logisnya adalah setiap pernikahan yang terjadi di dalam Tuhan harus antara pria dan wanita. Karena itu di era modern dengan adanya homoseksual, lesbianisme, dan juga tentunya pernikahan sesama jenis, LGBTQ dan lain-lainnya, semuanya itu bertentangan dengan firman Tuhan. Kita tidak boleh mengutamakan opini manusia dan mereka menggunakan dalil hak-hak asasi manusia. Kita ini tidak punya hak asasi di hadapan Tuhan. Karena Tuhan yang menciptakan, maka kita harus tunduk kepada kedaulatan Tuhan. Hak asasi kita harus dibatasi dengan kebenaran firman Tuhan. Di dalam Imamat 18 ayat 22, di situ ada ayat yang menyatakan, "Janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, karena itu suatu kekejian." Jadi Tuhan tidak senang LGBTQ, Tuhan tidak senang pernikahan sesama jenis. Itu satu kekejian di hadapan Tuhan. Dalam Kejadian 13-19, di situ ada kisah Sodom dan Gomora, di mana Tuhan menghancurkan dan meluluhlantahkan kota ini karena mereka commit adultery dengan pernikahan sesama jenis ini. Tuhan tidak mau ini dilakukan oleh setiap orang yang percaya atau manusia yang hidup di bumi ini, karena semuanya itu kekejian, najis di hadapan Tuhan. Dan Ulangan 20:13, Ulangan 23 ayat 18 menyatakan hukuman yang patut diterima bagi orang yang bersetubuh satu jenis adalah hukuman mati. Saudara, ini bukan dosa yang main-main. Ini dosa yang mengakibatkan capital punishment, di mana hukumannya adalah hukuman mati.
Di perjanjian baru pun sama, Roma 1 ayat 27 menyatakan agar manusia meninggalkan pola pernikahan sejenis ini, dan sehingga murka Tuhan tidak terjadi atas mereka. Juga di jemaat Korintus, 1 Korintus 6 ayat 9-10, Paulus sadar jemaat-jemaat di Korintus pun ada yang sebelumnya homoseksual. Tapi setelah mereka percaya, Paulus mendorong mereka untuk bertobat dan meninggalkan gaya hidup itu. Jadi orang percaya tidak bisa mengklaim sebagai orang Kristen namun tetap melakukan perilaku dosa ini. Bila kita adalah ciptaan baru di dalam Kristus, maka perlahan-lahan kita harus meninggalkan semua dosa kita. Bukan hanya dosa homoseksual, setiap dosa kita harus tinggalkan. Dan mulai beralih kepada kebenaran dan menjalankan apa yang Tuhan sudah sediakan. Pesan moral bagi kita semua hari ini adalah, bila saudara diciptakan oleh Tuhan sebagai laki-laki atau perempuan, bersyukurlah. Jangan pernah mengambil atau terlintas dalam pikiran saudara untuk mengganti jenis kelamin saudara, laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya. Tapi bersyukurlah karena Tuhan punya rencana indah bagi setiap orang. Bila engkau perempuan, jadilah wanita yang memuliakan Tuhan, jadilah istri dan ibu yang baik. Bila engkau laki-laki, jadilah pemimpin dalam keluargamu yang baik. Jadikan eksistensimu sebagai pria untuk sungguh-sungguh menunjukkan kasih Tuhan atas dirimu, sehingga engkau bisa membagikan kasih kepada istri dan keluargamu. Biar laki-laki dan perempuan ini saling melengkapi dalam menggenapi rencana Tuhan bagi kita. Inilah eksistensi manusia yang salah satunya kita harus mengerti dan kita pegang teguh karena firman Tuhan sudah menyatakannya bagi kita. Haleluya, selamat malam, selamat beristirahat. Biar kasih Kristus menanggung kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.